Tepat di tanggal 8 Juli 2023, saya tiba di Terminal 3 Bandara CGK pukul 10 pagi, karena penerbangan sekitar jam 12 siang. Sebelumnya maaf banget kalau videonya kurang lengkap, karena suka males buat ngerekam. Kebanyakan para pendaki memilih untuk landing di Minangkabau karena akses daratnya lumayan lebih dekat dibandingkan lewat Jambi. Sesampainya di bandara, saya langsung dijemput oleh travel yang akan menuju ke desa Kersitu. Lamanya perjalanan sekitar 7-8 jam, dengan jalur perjalanan yang berkelok-kelok dan menanjak. Jawa apa Padang, Bang? Aku Jawa Padang semua masuk. Wih. Mbak sampean yang beli mau ada ya? Mau foto. Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan juga termasuk gunung berapi tertinggi di Indonesia. Gunung Kerinci juga dikenal sebagai atapnya Sumatera. Tinggian Gunung Kerinci sekitar 3.805 mdpl. Dan Gunung Kerinci juga termasuk dalam Seven Summit Indonesia. Wilayahnya ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelah. Dan kalian jangan kaget ya kalau ke Kerinci itu full warganya pakai bahasa Jawa. Karena di sini tuh 90% warganya secara mayoritas etnis Jawa yang tinggal menetap di daerah Kecamatan Kayu Aro sejak zaman kolonial Belanda. Oh, niku kita. Cilik. Oh, iki lho. Rumput laut nih. Baik. Tentang dong. Ini gantung. Tentang ini tentang. Nggih, Pak, kentang. Rasa rumput laut dia pun niki mawon. Niki mawon. Nggih. Niki 7.000 nggih 14. Niki 620. Kan nama. Niki kan. Oke. Panas ya. Panas. Alhamdulillah Pak. Boten udan. Oke. Nggih, Pak. Setelah semalam sampai di base camp sekitar jam 12 malam, ya hampir 10 jaman lebih. Karena supirnya jalannya santai banget dan kebanyakan istirahat. Dan pagi harinya saya berangkat dari base camp sekitar pukul 11 siang. Salam takbir. Oh iya. Itu bapaknya malu kenapa? Orang. Kerinci. Oh ye. Wah, ora panas ya kayak ngene. Wah, Garing-garing mana? Enak aja Mbak Mas. tidak boleh mengambil barang apapun itu. Dari pintu rimba menuju ke pos 1 jalurnya lumayan masih landai. Sekitar 20 menit untuk sampai di pos 1 yang diberi nama Bangku Panjang. Di pos 1 Bangku Panjang ini ketinggiannya sudah di 1889 mdpl. Di pos 1 ini tidak disarankan untuk camp karena masih menjadi perlintasan harimau Sumatera.
Masa kita entil mlaku nak eskulino iki Janes. Jenenge wae Porter. guide ya, Mas. porter ya Mas. Berapa kilo ini Mas? 25-an. 25. Tukeran aja loh. Tukeran. Udah pernah di Semeru. Dari pos 1 ke pos 2, jalurnya mulai menanjak. Sekitar 30-40 menit sampai di pos 2. Pos 2 ini namanya Batu Lumut dengan ketinggian 2010 mdpl. Sampai di pos 2. Jadi pos 2. Pendakian dilanjutkan ke pos 3 dan jalurnya sudah mulai banyak akar-akar pohonnya. Sekitar 40 menit sudah sampai di pos 3 dan ini jalannya santai. Lanjut menuju ke shelter 1 yang nantinya akan menjadi tempat kita ngecamp. Jalur ini lumayan cukup berat karena sehabis hujan jadi jalurnya cukup curam dan harus memanjat di antara tebing dan akar pohon. Di shelter 1 ini ketinggiannya sudah mencapai 2505 mdpl. Bawa tenda bareng. Lokasi di shelter 1 ini cukup luas dan bisa menampung kurang lebih 30 tenda. Dan di sana ada sumber mata air yang bisa langsung dikonsumsi. Hari kedua pendakian perjalanan dilanjutkan menuju ke shelter 2. Setelah sarapan pagi, kami melanjutkan perjalanan jam 8 pagi. Trek menuju shelter 2 ini jadi trek yang cukup panjang dari perjalanan sebelumnya. Menuju ke shelter 2 ini cukup sulit, jalur trek yang sempit, sampai trek yang terjal ditambah turun hujan yang tak kunjung reda hingga sampai di shelter 3. Hari ketiga, badan sudah mulai lemas, ditambah cuaca yang dingin banget, bikin mules buat summit. Kami bertiga pun mulai summit di jam 4 pagi yang seharusnya di jam 2 atau jam 3. Tapi untuk bangun saja pun badan menolak. Untuk sampai ke puncak pun jalurnya makin sulit ya. Batuan dan kerikil banyak di jalur ini. Nggak enak, naiknya nggak enak. Abangnya nge-vlog ya bang. Sebaiknya kalian siapkan sarung tangan soalnya banyak akar-akar pohon yang menutupi jalur seperti terowongan. Karena selain menanjak, kita pun harus memanjat dan merangkak di beberapa jalur yang sudah diberi tali webbing untuk melewati jalur ini. Sebenarnya dari shelter 2 ke shelter 3 ini terbilang cukup pendek. Tapi jalurnya yang bikin lama dan kadang harus mengalah sama pendaki yang harus turun dari atas. Jangan ke kerinci.